Rasanya masih segar diingatan bagaimana Fiorentina bisa kembali bangkit menjadi salah satu klub penghancur raksasa di kompetisi Serie A. Melalui Vincenzo Italiano dan Raffaele Palladino, La Viola menyajikan permainan yang segar dan memanjakan. Namun di musim 2025-2026 ini, ruh permainan mereka bak dicabut sampai ke akar. Tim yang beberapa musim terakhir selalu tampil mengejutkan, bahkan jadi salah satu penggendong Italia di kompetisi Eropa, kini terjerembab di dasar klasemen. Fiorentina menghadapi salah satu ancaman paling menakutkan, degradasi. Lantas, kehancuran apa yang sedang terjadi di klub asal kota Firenze ini? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kehancuran Fiorentina. Dari tim penuh kejutan, penjegal para raksasa menjadi salah satu tim pesakitan pejuang zona degradasi. Apa yang membuat Fiorentina jatuh seperti sekarang? Simak selengkapnya. Para penikmat sepak bola klasik Italia tentu tidak asing dengan nama Fiorentina. Klub yang identik dengan warna ungu ini pernah menjadi salah satu kekuatan menakutkan tanah Calcio. Sekitar sedekade lalu, Fiorentina masih menjadi salah satu tim yang disegani, kerap menjadi penantang serius para penghuni empat besar. Setelah sempat terpuruk pada musim 2018-2019, La Viola kembali mengalami periode kebangkitan. Di bawah asuhan Vincenzo Italiano, tim yang berbasis di kota Florence ini memainkan sepak bola atraktif sekaligus menjanjikan. Italiano bahkan berhasil membawa Fiorentina back-to-back ke final Conference League di musim 2022-2023 dan 2023-2024. Para fans Fiorentina sempat bersedih ketika Italiano meninggalkan jabatannya pada bulan Juni 2024. Akan tetapi, kesedihan itu tak berlangsung lama. Karena sepeninggal Italiano datanglah pelatih dengan ide serupa, Raffaele Palladino. Di bawah polesan sang pelatih muda, Fiorentina tetap bermain atraktif dan mampu menantang para tim papan atas. Musim perdana Palladino membesut Fiorentina berjalan mulus. La Viola berhasil ia bawa melangkah ke semifinal Conference League seolah hendak meneruskan kesuksesan era Italiano. Di Serie A, Fiorentina finish di urutan ke-6 dan berhak mengamankan tiket menuju playoff Conference League musim 2025-2026. Semua berjalan seolah baik-baik saja di Stadio Artemio Franchi. Sampai pada bulan Mei 2025, jelang bergulirnya musim 2025-2026, berita besar muncul. Raffaele Palladino, orang yang musim pertamanya di Fiorentina berjalan mulus, mendadak mundur. Ada kabar bahwa Palladino tidak senang dengan manajemen dan kabar itu langsung dikonfirmasi sendiri oleh sang pelatih. Saya melihat sepak bola seperti sebuah puzzle. Semua kepingannya harus sama-sama cocok untuk bisa bekerja. Saya bangga dengan kinerja kami di Fiorentina, tapi keinginan untuk maju bersama tidak ada lagi. Ide dan visi sudah banyak berubah di sana, kata Palladino dalam sebuah interview bersama Gazzetta dello Sport pada bulan September. Kepergian Palladino ini ternyata menjadi awal bencana buat Fiorentina. Bencana yang sejatinya sudah dikhawatirkan fans sejak Vincenzo Italiano hengkang di musim panas sebelumnya. Sejak saat itu, Fiorentina tak lagi sama. Musim ini di bawah dua pelatih berbeda, La Viola masih terjerembab di zona degradasi. Satu hal yang layak disorot dari Fiorentina adalah mereka kehilangan sosok pelatih yang bisa membangkitkan performa para pemain. Musim lalu Moise Kean dan David De Gea adalah dua sosok kunci permainan Fiorentina. Tapi musim ini performa keduanya jauh menurun, dan kehilangan Palladino adalah faktor utama penyebab penurunan itu. Dalam sebuah interview lain, Palladino mengatakan ia punya hubungan kuat dengan para pemain. Ia sangat sedih ketika mengucapkan perpisahan dengan David De Gea CS di musim panas kemarin. Harus saya akui, video call dan pesan yang dikirim anak-anak membuat saya bersedih. Aku Palladino kepada Gazzetta dello Sport.
Dari pernyataan Raffaele Palladino, kita bisa memahami bahwa masalah Fiorentina berakar pada manajemen. Fans juga tampaknya setuju akan hal ini. Ketidakcocokan ide antara Palladino dengan direktur olahraga Daniel Parade dinilai jadi biang masalah. Dalam hal ini, fans menilai Parade adalah orang yang patut dipersalahkan. Musim panas kemarin, Fiorentina jadi tim paling boros ke-7 di Serie A dengan gelontoran anggaran belanja sebesar 90,9 juta euro. Namun tak ada satupun rekrutan yang berhasil bersinar musim ini. Gelombang besar protes pada akhirnya membuat Parade mundur pada 1 November 2025. Merasa bahwa dirinya telah gagal mengelola tim. Tindakan fans mempersalahkan Parade juga rasanya tepat sasaran. Karena pada akhirnya ia adalah orang yang menunjuk Stefano Pioli sebagai pengganti Palladino. Padahal semua orang tahu ide serta filosofi Pioli sangat bertolak belakang dengan Palladino. Pioli pada akhirnya dipecat setelah hanya meraih 4 kemenangan dari 16 laga. Di sisi lain, Fiorentina juga masih dipusingkan dengan masalah renovasi Stadio Artemio Franchi yang kabarnya harus ditunda sampai tahun 2029. Investasi sudah dikucurkan demi renovasi stadion ini. Namun, mangkraknya proyek renovasi ini akhirnya ikut berimbas pada buruknya manajemen klub termasuk soal perekrutan pelatih dan pemain. Sebagai salah satu klub Serie A dengan masa main paling lama di kasta pertama, fans mungkin tak pernah terbayang kalau Fiorentina bakal runtuh seperti sekarang. Kecuali ketika mereka bangkrut pada tahun 2002, Fiorentina belum pernah lagi terdegradasi. Kini ancaman turun kasta itu makin nyata. Fiorentina punya kesempatan menggondol 3 poin perdana mereka ketika berhadapan dengan sesama tim papan bawah Hellas Verona pada Giornata ke-15 Serie A kemarin. Tetapi sayangnya 3 poin yang justru dibutuhkan publik Artemio Franchi justru pergi ke klub lawan. Fiorentina takluk 1-2 di laga ini. La Viola kini duduk di dasar klasemen mengoleksi 6 poin dan bahkan sudah tertinggal 8 angka dari Parma yang menempati urutan ke-16, alias posisi paling buncit di luar zona merah. Fiorentina menjadi satu dari hanya 2 tim 5 Liga Top yang belum meraih kemenangan, selain Wolverhampton dari Inggris yang juga menghadapi downfall era. Laporan terbaru menyatakan kehancuran Fiorentina ini benar-benar telah memicu gelombang amarah ekstrim dari para fans. Beberapa pemain bahkan menerima banyak pesan bernada ancaman terhadap diri mereka hingga keluarga mereka. Edin Dzeko juga terang-terangan mengatakan, rumah Fiorentina kini terasa bak neraka buat diri mereka sendiri. Kalian boleh bilang kami payah, kami tak pantas mengenakan jersey ini. Tapi ketika main kandang kami butuh dukungan, bukan cemoohan setiap kali salah umpan. Setiap kali pemain melakukan kesalahan, cemoohan itu terdengar. Pemain lalu tak berani ambil risiko, takut salah umpan dan saat itu semuanya jadi serba sulit, kata Dzeko. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa masalah Fiorentina adalah ketidaksepahaman antara pelatih dengan manajemen. Harus diakui pula bahwa penunjukan Stefano Pioli serta pelatih yang sekarang Paolo Vanoli membuktikan betul permasalahan tersebut. Tapi tampaknya Fiorentina masih terus berkeinginan pecat tunjuk pelatih. Vanoli sejauh ini baru persembahkan 1 kemenangan dari 7 laga yang ia tangani. Dan tak satupun laga di Serie A berhasil ia menangkan. Dengan kondisi Fiorentina yang makin di ujung tanduk, posisi Vanoli kini kembali dipertaruhkan. Media-media Italia mengatakan Fiorentina mulai pertimbangkan opsi untuk berganti pelatih sekali lagi. Apapun itu, kesempatan untuk bangkit setidaknya meraih 3 poin masih ada buat Fiorentina. 2 laga berikutnya La Viola akan bermain melawan Udinese dan Parma. Secara peringkat, 2 calon lawan mereka ini memang lebih tinggi. Tapi melihat jadwal berat yang menanti di bulan Januari, rasanya 2 laga ini adalah kesempatan terbaik untuk bangkit. Ketika bulan tahun sudah berganti, Fiorentina mungkin tak bisa bernapas lagi. Pasalnya pada bulan Januari nanti mereka dinanti Lazio, Milan, serta Bologna. Biasanya periode Desember sampai Januari adalah periode krusial.
Bagi Fiorentina, ini adalah saatnya keluar dari keterpurukan karena kalau tidak, maka degradasi bukan hal yang mustahil terjadi. Well, itulah dia Football Lovers pembahasan mengenai keruntuhan Fiorentina di musim 2025-2026. Bisa disimpulkan, masalah Fiorentina musim ini adalah masalah klasik klub-klub Italia yang sering dilanda krisis manajemen. Tapi menurut kalian sendiri, bisakah David De Gea CS bangkit dan keluar dari krisis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, pastikan kalian sudah subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.